Cara setting bot DCA Crypto secara gratis. Hai Trader Universe, untuk kamu yang mau belajar setting bot DCA, di sini kita langsung praktek ya. Jadi untuk kamu yang mungkin belum punya akunnya, bisa daftar dulu Binance, linknya di deskripsi video untuk mendapatkan bonus voucher hingga 600 USDT. Jadi cocok banget nih untuk yang dananya besar, jadi biaya transaksinya bisa free. Oke, jadi kalau kamu sudah punya akunnya, kamu sudah deposit, pastikan sudah deposit juga ya. Terserah mau deposit $100 pun juga bisa digunakan untuk belajar DCA Spot dan DCA Grid. Dan untuk mode DCA Grid di saat market sideways itu sudah kita berikan di video sebelumnya. Jadi di sini kita akan membuat panduan video cara setting bot DCA untuk kripto secara gratis ya pastinya, karena menggunakan bot bawaan dari exchange. Oke, langsung aja klik menu di kiri atas ini. Kemudian pilih bot perdagangan. Nah, kamu bisa lihat di sini ya, ini profit hariannya tuh. Hari ini aja $83. Lumayan kan? Ini satu hari ya, hitungannya di harian. Dan di sini sudah ada sekitar 11 bot saya berjalan, dan saya akan tambah lagi satu lagi di video ini. Oke, pastikan klik yang spot di sini ya, supaya semua bot yang muncul adalah bot spot. Kemarin sudah kita buat yang grid, sekarang kita buat yang spot. Klik di sini. Kemudian ini adalah settingannya ya. Ini harus disetting dulu gitu. Jadi kamu tidak bisa asal pakai. Untuk memaksimalkan profit, bahkan kamu perlu melakukan backtest dengan bantuan aplikasi pihak ketiga. Kalau saya pribadi kadang pakai VS Code atau pakai aplikasi lain. Oke, jadi ini akan saya setting sebagai perhitungan standar saja. Sekarang Bitcoin ada di harga 80.800-an. Jadi hari ini kalau nggak salah sempat 81.000. Nah, untuk kamu yang nggak mau ketinggalan kereta, kita harus bikin perhitungan dulu nih. Jadi terakhir Bitcoin itu terendah di mana nih? Kita cek dulu nih. Oke, karena tidak terpisah dengan indikator, saya hilangin dulu ya. Kita lihat langsung aja yang mingguan deh. Nah, harga Bitcoin terendah itu di 60.000 ya. Jadi sekitar 20.000 nih naiknya nih. Jadi kita bikin perhitungan, misalnya terendahnya itu di 60.000 ya. Berarti dari harga 81.000 ke 60.000 itu sekitar 30%. Turunnya 30% itu sekitar 56.000. Nah, kita masih punya space tuh. Jadi kalau harga turun di bawah 60.000, kita masih bekerja ya botnya. Jadi selama dalam range 56.000 sampai di 81.000 ini, botnya tetap bekerja. Terus kalau naik terus harganya, otomatis batas bawahnya ikut naik. Makanya saya kasih range di bawah 60.000. Jadi sekitar turun ya 30% ya sebagai acuan. Kita balik lagi ke settingan ini. Jadi saya menggunakan hitungan 30%. Nah, ini mungkin bisa berbeda-beda ya, tergantung harga berjalan juga. Jadi kalau kamu mau lebih detail, itu kamu harus buat riset dulu. Nah, ini adalah riset singkat dari saya, yang kalau mungkin rapihnya itu ada di grup VIP ya. Nanti kamu kalau mau join ada di deskripsi video ini. Oke, kita buat 30%, berarti kalau kita nanti buat 10 entry biar lebih mudah ya. Di sini kita menggunakan modal 1000 sebagai contohnya, $1000. Oke, berarti kita buat saja hitungan paling mudahnya 3%. Jadi penyimpangan harga ini kalau turun 3% otomatis akan membuat buy baru. Jadi setiap turun 3% lagi, buy baru lagi gitu. Oke, terus kemudian untuk take profit ini sih bebas. Kamu mau take profit $1, kamu mau take profit 1%. Artinya seperti ini ya, ini naik 1%. Buat kamu yang DCA akan melakukan take profit dan melakukan beli lagi. Jadi diamankan dulu profitnya terus beli lagi. Kalau nanti harga turun 3%, baru nanti dia akan melakukan beli lagi. Dan untuk naiknya kalau 1% gitu ya, berarti naiknya itu nggak perlu jauh-jauh. Dia sudah profit 1% dari total pembelian, misalnya kena 2 entry buy nih, berarti 2 pembelian itu profit 1%, dia akan close. Kalau 1,5% berarti setengahnya gitu ya. Jadi kalau naik mungkin 83 gitu, dia akan take profit, terus dia turun kan 3%, terus turun lagi 6%, jadi nggak perlu naik ke harga awal. Nah, kalau 1,5% berarti yang naik sekitar setengahnya lebih sedikit itu seharusnya sudah kena take profit gitu. Jadi hanya gambaran aja ya. Misalnya Bitcoinnya turun nih dari 80 ke 85, mungkin sudah ada pembelian ya. Nanti pas naik ke 88 dia sudah take profit. Jadi itu gambarannya. Terus nanti turun lagi. Jadi kayak tangga turun seperti ini ya. Di sini mungkin naik, nanti take profit, dia turun lagi gitu ya. Buy dari sini mungkin ini udah take profit lagi. Jadi kalau turun lagi bisa ngikutin terus botnya gitu ya sampai turun ya. Ini sebagai contoh DCA yang barusan kita bikin. Kalau sampai 8, ini berarti baru $800. Dan untuk pembagiannya juga bisa beda-beda ya. Oke, sekarang kita buat di sini misalnya pembeliannya $100. Ini saya bagi rata ya. Kamu bisa beli
Misalnya pembelian pertama $100, pembelian kedua itu $150 atau $300 bahkan biar take profitnya lebih cepat itu juga bisa. Tapi di sini saya pakai cara standar dan dipukul rata aja biar hitungan di bawah ini gampang. Nah, ini aja udah beda kan? Kenapa ini beda? Karena di bawah tingkat lanjut opsional ini itu ada pengkalian. Jadi setiap turun DCA-nya itu dikali 1. Jadi pembelian yang 100 pertama tadi $100 itu jadi 110. Terus di bawahnya berlipat lagi jadi 120 gitu mungkin ya. Jadi di sini saya pribadi menggunakan pukul rata aja karena sebagai contoh ya biar nanti hitungannya gampang. Kalau kamu mau menggunakan hitungan yang rumit itu kita akan pelajari di materi terpisah ya, dan yang pasti rumit juga tuh, nggak semua orang awam itu bisa mengikuti, tapi ini pun sudah bisa digunakan untuk acuan pemula yang sedang belajar. Jadi dipukul rata seperti ini. Ini kenapa DCA 9? Karena untuk order pertama akan menggunakan ini. Jadi di saat kita create gitu ya, kita buat di sini otomatis langsung buy yang pertama. Jadi sisanya ada di $100 9-nya. Kamu kalau mau lihat nanti contohnya seperti ini. Nah, ini kan sudah tercover semua ya kalau kita tarik ke bawah. Jadi nanti berharap kalaupun dia nggak balik naik terus, otomatis bot DCA kita juga tetap take profit, terus di saat turun dia buy lagi, naik lagi, take profit lagi. Itulah DCA spot. Jadi kamu nggak perlu trading ya, nggak perlu manual lagi karena ini sistemnya memang mencicil untuk jangka panjang. Jadi kalau nanti BTC ATH atau BTC mungkin 2-3 tahun lagi itu sudah tembus misalnya di $200.000 ya, kamu bisa take profit dulu. Nanti tunggu harga Bitcoin turun seperti ini saat ini gitu ya. Sekarang kamu bisa start lagi DCA-nya gitu. Oke, sekarang kita buat skema. Gimana kalau misalnya harganya lebih rendah dari ini? Misalnya harganya sudah sampai 60.000 terus botnya nggak gerak gitu kan karena range-nya udah kelewatan. Ya gampang, kita tinggal buat bot tambahan lagi misalnya dari harga 60.000 sampai 40.000 gitu ya untuk menjaring semuanya. Jadi buat saya hal itu adalah diskon. Nah, ini pun kalau langsung naik ya kita tetap profit, tapi saya lebih senang kalau harganya turun lagi akhirnya kejaring semua kan untuk DCA-nya. Jadi saya bisa dapat harga pembelian yang lebih bagus di bawah, dapat diskon. Dan yang pasti ini nggak MC ya. Karena untuk bot DCA ini adalah di spot, jadi bukan di future. Nah, kalau udah semua, kamu tinggal klik buat. Tapi kalau misalnya menurut kamu ini nggak jauh atau kamu mau bikin botnya berlapis, itu kamu tinggal setting aja. Misalnya mau turunnya sampai 71.000 aja gitu ya, jadi 10.000 nih naik turun. Ya berarti kamu tinggal sempitin nih jarak ini contohnya menjadi 1% seperti ini. Misal kalau modal kamu banyak ya. Jadi kamu masuknya bertahap, kamu bisa lihat di sini. Tuh, jadi lebih rapat. Jadi kalau dia nge-swing ke bawah, otomatis banyak pembelian nih. Jadi kalau begini cocok banget memang untuk kamu yang punya dana besar. Jadi dicicilnya di sini dulu. Kalau misal botnya nanti ke bawah, baru kamu masukin injek lagi sehingga dana kamu yang $1.000 tadi itu lebih efisien ya, dan profitnya juga lebih banyak gitu. Daripada nunggu yang jangka panjang tadi kan sampai ke bawah itu kan belum tentu turun. Nah, itu juga lebih cocok untuk orang yang memang investasinya buat jangka panjang, jadi dananya besar sekalian. Sehingga dia ngejaringnya langsung nih dari atas sampai bawah gitu ya, ngejaring dalam jumlah yang besar. Dan dilupakan untuk 1-2 tahun ke depan gitu, intinya sampai Bitcoin all time high. Tapi kalau kamu untuk jangka pendek ya bisa bikin sempit seperti ini gitu. Nanti kalau memang kelewatan turunnya ya kamu tinggal tambahin bot lagi gitu dengan modal yang terpisah. Oke, kalau saya pribadi lebih suka yang seperti ini ya. Jadi kalau nanti turun lagi baru saya tambahin $1.000 lagi gitu. Jadi ya biar setidaknya turun 10% kita bisa tambah peluru. Jadi kita nggak langsung all in nih atau langsung beli satu tempat di mana turun ya nunggu dulu gitu. Oke, kalau sudah kita tinggal langsung klik di create aja. Dan jangan lupa kalau misalkan ini rapat, ini juga dibikin rapat aja biar nanti nggak kejauhan take profitnya. Jadi saya buat 1% dan 1%, naik 1% take profit, terus turun 2%, jadi cukup naik 1% dia sudah bisa take profit lagi. Intinya profit 1% dari total naik itu sudah ke close nih, sudah clear gitu. Oke, sekarang kita langsung nyalakan botnya. Pastikan lagi semua sudah sesuai dan kita klik konfirmasi. Oke, ini sudah berhasil dibuat nih. Oke, sekarang total botnya sudah 12 nih. Sekarang kita cek. Nah, ini bot yang baru kita buat tadi ya. Terus ini adalah bot BNB yang saya juga belinya cicil ya. Jadi 1000 dengan jarak dekat gitu sudah menghasilkan sekitar hampir 1%. Oke, ini kalau melihat detail tinggal klik di sana. Dan ini detailnya, kamu bisa lihat semua detailnya. Dan kalau merasa sudah profit, kamu bisa close out dulu. Jadi tunggu harga turun lagi baru nyalain botnya. Atau buat jangka panjang tinggal dilebarin aja seperti tips saya yang di awal tadi. Jadi jaraknya langsung misalnya 3%.
Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa support dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Untuk kamu yang pingin settingan terbaik, itu saya share di grup VIP. Silahkan join, linknya di deskripsi video.